terhadap ini pasti ada konspirasi menjegal fulan atau dilem, belum tentu ada seperti itu. Orang secara cepat biasanya membuat tafsir konspirasi. Ya. Dan ini kayaknya kesannya kayak tawuran gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora dimanapun Anda berada. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Deddy Minggular. Saya bertugas memandu dari program yang baru, yaitu Anies Mata Menjawab. Minggu lalu, tentunya Pak Anies sudah menjelaskan ada 4 langkah di dalam proses pemilihan presiden, dalam pandangan-pandangannya, dalam pikiran-pikirannya. Nah, kali ini saya ingin bertanya sesuai juga intinya dari berbagai akun yang menanyakan tentang proses, termasuk Partai Gelora akan memberikan dukungan kemana. Ini saya kira perlu dijawab nanti. Nah, untuk itu agak rasa, bukan terpaksa, akan tetapi kita mencoba menyelesaikan persoalan yang jadi harapan masyarakat. Pak Anies, ini kelihatannya banyak orang kira-kira tanda-tanda yang harus dibaca oleh kita, kira-kira langkah ke depannya seperti apa? Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bang Meing. Dan untuk seluruh sahabat Gelora serta seluruh saudara-saudaraku di manapun Anda berada, di Indonesia ataupun di luar Indonesia, salam Gelora dulu. Semangat Indonesia. Ini episode ketiga ya? Ya, episode ketiga. Dan saya melihat dari semua daftar pertanyaan yang ada, memang pertanyaan soal Capres ini mendominasi semua pertanyaan. Jadi saya akan memberikan jawaban secara bertahap kepada pertanyaan-pertanyaan ini semuanya. Tidak secara spesifik satu persatu akun kita jawab, tapi Secara random. Secara keseluruhannya sistematis. Nanti insya Allah semua pertanyaan ini akan terjawab dengan sendirinya dari semua jawaban-jawaban ini ya. Jadi kalau pada episode yang lalu saya menjelaskan 4 perspektif yang menjadi pertimbangan dasar Partai Gelora menetapkan calon presidennya, yaitu pertimbangan agama, perspektif geopolitik, dan perspektif national interest atau kepentingan nasional, dan Gelora. Yang terakhir tentu kepentingan Gelora ya. Nah, sekarang saya ingin kita sharing ya dengan publik, dengan masyarakat tentang tanda-tanda yang perlu kita baca. Ini kita perlu membaca tanda-tanda sebelum pilpresnya berlangsung. Kenapa saya perlu menjelaskan tema ini, Bang Ming? Karena tahun 2024 ini adalah momentum yang berlapis-lapis. Baik dalam momentum partai politik, momentum sejarah nasional, maupun juga momentum global. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan 3 tanda-tanda yang perlu kita baca. 3 tanda-tanda ya? Yang perlu kita baca. Tanda yang pertama itu adalah tanda sejarah. Sejarah ya? Tanda yang kedua itu adalah tanda realitas. Realitas. Tanda yang ketiga adalah tanda masa depan. Tanda sejarah yang perlu kita baca ini adalah bagaimana melihat tahun 2024 itu dalam perspektif sejarah kita itu. Saya ingin menjelaskan bagaimana kita menerapkan teori tentang siklus dalam sejarah, yaitu siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil itu adalah satu putaran waktu yang lebih kecil, biasanya 10-an tahun. Dan siklus menengah itu biasanya 20 sampai 30 tahun. 30 tahun. Nah, siklus kecil ini biasanya adalah kita membaca tanda dari peralihan pendulum. Tahun 2024 ini akan menjadi pemilu yang ke-6 yang saya ikuti ya. Sejak reformasi. Sejak 99. 99 ya. Nah, saya mengikutinya ini sebagai pelaku, sebagai aktor gitu ya. Bukan aktor utama dalam pengertian kita menjadi pemenang besar di situ, tetapi kita membukukan, kita punya sharing yang lumayan bagus dalam peristiwa-peristiwa politik penting yang terjadi di Indonesia.
ada satu siklus kecil yang saya baca, gitu ya, yaitu peralihan pendulum 2004, 2014, 2024. 10 tahun, 10 tahun tuh ya. 10 tahun, 10 tahun. Gitu ya. Dan ujungnya 4 semua. Ya, ujungnya 4 semuanya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2004 itu, kemenangan SBY itu adalah satu peralihan pada pendulum. Para pendulum masa lalunya, sebelumnya. Artinya, itu pendulum dari euforia demokrasi kepada rasionalitas demokrasi. Itu ya. Jadi, kita bisa membaca bahwa peralihan pendulum itu menciptakan satu kejutan. Dan itu pemilihan langsung pertama. Iya. Itu pemilihan langsung ya, yang sebenarnya bukan yang pertama, yang kedua ya. Yang kedua ya. Tapi yang pertama itu kan adalah efek dari euforia reformasi ya. Ya, 99. Iya, dan itu terjadi dalam eskalasi yang terlalu cepat sekali gitu ya. Jadi kita melihat ini ada peralihan pendulum. Ya, orang menginginkan pemerintahan yang lebih teknokrat. Gitu ya. Ada demokrasinya, tetapi orang juga menginginkan bahwa negara ini dikelola dengan kemampuan teknokrasi yang juga tinggi. Gitu ya. Itu pendulum yang pertama. Tahun 2014 juga ada ketidakpastian gitu loh. Anda merasakan bahwa kehadiran Pak Jokowi tahun 2014 itu juga adalah pendulum gitu ya. Pendulum. Iya. Ini kan seperti dua wajah yang diametral ya. Gitu ya. Jelas gitu perbedaannya. Perbedaannya. Tahun 2024 kita tidak tahu apakah pendulum ini juga akan terjadi lagi atau tidak. Terjadi diametral itu ya. Jadi swing dalam peralihan pada pendulum ini yang tidak bisa kita pastikan sekarang ini. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa ini ada siklus kecil namanya. Siklus 10 tahunan. Bukan karena periode seseorang itu berhenti, karena sudah dua periode gitu ya. Tapi memang karena ada hukum itu. Itu berlaku yang hal-hal seperti itu. Peralihan pendulum itu ada hukumnya. Ada peralihan pendulum seperti itu. Tapi tahun 2024 ini juga itu adalah momentum dari siklus menengah. Siklus menengah itu adalah siklus rezim. Itu biasanya waktunya 20 sampai 30 tahun. Jadi kalau Anda lihat misalnya sepanjang kita merdeka ya dari tahun 45 sampai tahun 65. Iya. Ini 20 tahun. 20 tahun. Ini era Orde Lama. Orde Lama. Ya kan? Soekarno ke Soeharto. Iya. Dari tahun 65 ke tahun 98. Ya. Itu kan 30 tahun lebih sedikit ya. Gitu ya. Tapi kalau Anda melihat, dan ini mungkin susah dibaca pada waktunya. Gitu ya. Misalnya, saya membaca buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat ya. Kalau nggak salah buku itu terbitnya tahun 64 ya. Artinya hanya beda 1 tahun jaraknya ketika orang mengagung-agungkan Soekarno luar biasa dengan salah satunya dengan terbitnya buku itu. 65-nya tumbang. Tiba-tiba 1 tahun kemudian tumbang. Gitu ya. Pak Harto dan Golkar pada tahun 97 kan baru menang pemilu yang kesekian. Kita nggak usah hitung ya. Iya, betul. Iya kan? Iya kan? Iya. Tapi kalau kita melihat gerakan atau perubahan yang mengarah kepada siklus baru itu sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 92. 92 ya. Iya. Persis setelah pemilu juga terjadi. Dan Pak Harto waktu itu menjadi ketua non-blok ya. Non-blok. Iya kan? Nah, jadi ini ada siklus ini. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tahun 98 ke 2024 ini kan 25 tahun kira-kira kan ya. Jadi dia ada di siklus menengah ini. Apakah akan terjadi satu ledakan besar? Kita juga tidak tahu. Tetapi ini siklus. Nah, jadi
saya ingin mengatakan bahwa kita perlu membaca tanda sejarah dulu. Tanda sejarah. Ini ada siklus kecil dan Ya. ada siklus menengah. Ini menurut pengalaman yang sudah terjadi Ini dalam pengalaman konteks yang sejarah. terjadi. Iya. Life cycle-nya seperti Apakah akan terulang? Kita tidak tahu. Itu dulu ya. Kita tidak memastikan bahwa hal yang sama ini dengan sendirinya akan terulang, dan bagaimana dia terulang kita juga tidak tahu. Ya kan? Tetapi teori siklus ini itu teori yang jamak diterima dalam membaca sejarah itu. Nah, karena itu kita membaca tahun 2024 ini dalam perspektif tanda-tanda sejarah itu tadi itu ya. Yaitu adanya siklus kecil dan siklus besar. menengah. Ya. Itu satu ya. Yang kedua, ini adalah tanda realitas. Tanda realitas. Ya. Saya membaca sekarang ini ada satu fenomena yang atau realitas kita ini, saya bisa menggunakan diksi mengalir pelan dan mengalir deras. Mengalir pelan dan mengalir deras. Atau mengalir cepat. Slow flowing. Slow flowing. Jadi ada satu situasi di mana peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi cepat. Gitu. Lamban ya? Iya, lamban. Seperti Anda merasakan waktu misalnya di hari Minggu pagi. Ya kan? Atau di akhir pekan itu Anda merasakan bahwa Anda tidak ada dalam set dari peristiwa yang terjadi secara cepat begitu ya. Kalau kita melihat sisa waktu dari Pilpres ini kan tinggal 7 bulan kira-kira ya. Ya, 7 bulan. Dari sisa waktu ini sekarang, ya 7-8 bulan inilah gitu ya. Kita melihat peristiwa ini tidak terjadi dengan eskalasi yang sangat cepat sekali begitu ya. Iya kan? Iya. Bandingkan misalnya dengan peristiwa di Amerika misalnya gini. Ini kan masih 2 tahun lagi atau 1,5 tahun lagi kan Pilpres di Amerika. Tapi sekarang Anda lihat kan peristiwa hari-harinya gitu. Itu eskalasinya luar biasa gitu. Iya kan? Tapi sekarang itu tidak terjadi hal seperti itu. Biasanya kalau ada satu fenomena yang saya sebut slow flowing itu atau mengalir lambat itu sebabnya karena ada kegamangan, kebingungan pada semua pihak. Kegamangan dan kebingungan pada semua pihak. Iya. Orang bingung. Nah, tanda-tanda kebingungan ini yang pertama saya baca dari survei itu ya. Yaitu tingginya angka swing voter. Swing voter. Iya. Kira-kira angka swing voter dengan pemilih yang sudah menetapkan pilihan secara relatif yakin itu kira-kira sekarang ini paro-paro ya. Bisa di atas 50%. Setengah-setengah, ya. Mungkin saya perlu menjelaskan sedikit sikap saya kepada lembaga survei ya. Saya orang yang percaya pada sains. Saya percaya bahwa sains memberikan kita metodologi yang cukup memadai untuk membaca realitas, termasuk diantaranya realitas sosial dan realitas politik. Termasuk diantaranya membaca kecenderungan dan opini publik. Artinya sains ini, ilmu sosial, ilmu politik, ini memberikan kita satu metodologi yang memungkinkan kita membaca itu. Ya. Tapi alat baca ini bisa salah baca karena metode yang kita gunakan salah, atau kita punya tujuan lain di luar daripada persoalan metode. Misalnya ketika satu lembaga survei itu menjadi konsultan juga. Ya. Iya kan? Sehingga survei yang dia sampaikan tidak bertujuan menyampaikan fakta yang benar karena dia punya tujuan kampanye, atau dia tidak berkepentingan menyampaikan keseluruhan kebenaran dari fakta itu. Iya kan? Ya. Orang kan bisa menyampaikan ini fakta benar, tapi orang tidak menyampaikan semua kebenarannya. Iya kan? Karena itu survei juga bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menggiring opini atau menyesatkan opini. Iya kan? Dan karena itu setiap partai seharusnya punya metodenya sendiri untuk mengetahui realitas yang dia baca di lapangan. Gitu. Tapi secara keseluruhan, jika kita menggunakan metode ini dengan baik, kita menemukan satu fakta bahwa
ini ada angka swing voter yang sangat tinggi, tapi pada waktu yang sama juga angka partisipasi yang tinggi. Jadi orang mau berpartisipasi secara politik, tapi orang bingung. Artinya orang sebenarnya ada harapannya besar, semangatnya untuk berpartisipasi karena orang merasakan memang ada masalah besar. Tetapi pada waktu yang sama orang tidak yakin dengan pilihan-pilihan. Itu satu. Yang kedua, sebab dari kegamangan ini sebenarnya adalah karena terlalu banyaknya kontradiksi-kontradiksi yang kita temukan. Misalnya begini. Kalau Anda membaca angka ekonomi misalnya gitu ya, kita bicara pertumbuhan. Pertumbuhan bagus, 4-5%. Kita bicara angka inflasi. Dibanding dengan negara lain, misalnya katakanlah Eropa, Amerika, kita 4-5%. Untuk negara sebesar Indonesia, angka ini luar biasa. Di tengah krisis global yang sekarang sedang terjadi. Betul. Tapi persoalannya adalah, apakah benar seperti itu yang dirasakan oleh masyarakat? Daya beli, dan lain sebagainya. Iya kan? Ya. Masyarakat kita ini kan punya, ini kan masyarakat yang income-nya menengah. Tetapi jangan lupa bahwa kita punya 10% kira-kira orang miskin. 10% ini kalau nominal itu kan 27 juta, Bang Mi. Iya kan? Angka itu tidak kecil. Jadi begitu ada tekanan seperti ini, apa yang kelihatan dalam makro, angka makro sebagai angka yang bagus, belum tentu demikian yang dinyatakan oleh, yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Jadi kita bisa menemukan satu benturan. Jadi misalnya, waktu kita membaca tentang angka kepuasan kepada pemerintah, bisa jadi tinggi. Tetapi dalam kenyataan, belum tentu. Masyarakat merasakan kepuasan yang tertulis itu. Belum tentu akan seperti itu. Misalnya ketika pemerintah memberikan bansos kepada masyarakat, habis itu kita melakukan survei, pasti kita akan menemukan bahwa angka kepuasannya tinggi. Tapi apakah bansos itu membuat daya beli mereka meningkat? Kan itu pertanyaannya. Begitu orang kembali kepada realitas hari-hari lagi, ternyata belum menyelesaikan persoalan. Itu masalahnya. Jadi ini sebab dari kegamangan. Misalnya lagi kita melihat pemilu 2014 misalnya. Itu kan diametral berhadap-hadapan ya. Itu. Pemilu 2019 itu juga diametral berhadap-hadapan. Di sini ada incumbent, ada oposisi. Dan oposisinya jelas. Nah biasanya kalau pertarungannya itu kok diametral seperti ini, biasanya metode kampanye yang paling efektif itu adalah black campaign. Black campaign. Tapi sekarang kan kita tidak menemukan itu. Yang kita temukan ini adalah bahwa oposisi sekarang tidak bertindak sebagai oposisi yang tangguh. Betul. Tapi pemerintah juga pecah. Koalisi pemerintah ini kan pecah. Koalisi kabinetnya pecah. Misalnya katakanlah Nasdem, dia membentuk, dia keluar ini. Iya kan? Tapi pilihan PDIP dan partai-partai lain yang ada di kabinet, ini kan sekarang tidak sama. Iya kan? Jadi kita bisa bilang pemerintah sekarang mungkin pecah ke dalam 3 kelompok atau bisa jadi 4. Tidak ada yang bisa memastikan itu kan. Pak Anies, sebentar saya potong. Apakah betul bahwa tidak adanya persaingan diametral itu sehingga melahirkan kegamangan, ketidakpastian, kemudian juga tidak ada keputusan yang mereka memilih secara jelas dari sekarang gitu loh. Terutama koalisi kan pecah sana pecah sini sehingga orang membuat sebuah kerumunan yang memberikan kejelasan yang saat ini orang untuk memilih siapa atau mengambil keputusan untuk memilih siapa. Jadi kalau pertarungannya itu tidak diametral, Anda berhadapan dengan banyak front. Betul. Iya kan? Ya. Kalau Anda berhadapan dengan banyak front seperti itu adalah biasanya kebingungan itu ada di pihak penonton. Iya kan? Makanya swing voternya tinggi. Ya, itu. Itu yang menjelaskan itu tadi itu. Ini yang menjelaskan karena orang gamang seperti ini maka kita menemukan satu fakta ini yang saya sebut tadi pertanda realitas. Pertanda realitas. Yaitu yang saya sebut dengan fenomena slow flowing. Slow flowing. Nah, lamban ya. Iya, jadi peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi cepat, terjadinya itu lamban. Nah, biasanya waktu dia mengalami percepatan nanti, temponya
singkat. Kecil sekali waktu yang tersisa untuk itu. Nah, karena pergerakan dari slow flowing ini kepada yang fast flowing ini, yang mengalir cepat, mengalir deras seperti ini, nanti temponya sedikit, gitu ya. Itu yang perlu kita tanyakan. Apa yang membuatnya tiba-tiba mengalir deras, mengalir cepat? Ya kan? Ya. Nah, ini kok tiba-tiba air tenang lalu tiba-tiba bergolak, dan bergolaknya cepat. Jadi penyebab yang membangkitkan perhatian itu apa? Jadi attention getternya apa sih titiknya gitu? Contohnya misalnya, kenapa Gus Dur terpilih tahun 99? Ya. Bisakah Anda membayangkan bahwa ratusan orang yang kita pilih ini ya, berkumpul dalam satu gedung yang kita asumsikan sebagai orang terbaik yang kita punya, yang kita pilih menjadi anggota dewan, MPR, anggota MPR misalnya gitu ya. Tiba-tiba sepakat memilih Gus Dur. Itu gerakannya begitu cepat ya? Iya kan? Itu kan tidak ada dalam rencana. Tapi peristiwa itu mengalir, gitu ya. Seperti ketenangan yang terjadi dalam masa Orde Baru. Tiba-tiba dari tahun 97 menang pemilu, ya kan? Ya. Tahun 98 Pak Harto jatuh. Lalu kemudian tahun 99 Gus Dur jadi presiden. Nah, itu peralihan, pergeseran dari yang saya sebut tadi, slow flowing, mengalir lambat, kepada yang fast flowing, mengalir cepat. Nah, yang kita tidak bisa duga itu adalah apa yang bisa membuatnya tiba-tiba mengalir cepat. Padahal di televisi itu kita menyaksikan Pak Harmoko sebagai Menteri Penerangan waktu itu menjelaskan bahwa rakyat masih mengharapkan Presiden Soeharto memimpin saat itu. Itu kan temponya singkat sekali kan. Iya kan? Jadi saya mau menjelaskan bahwa dalam kita membaca realitas itu, rangkaian peristiwa-peristiwa itu biasanya bergerak dari lambat ke cepat. Apa yang membuatnya secara tiba-tiba mengalir cepat? Nah, ini yang pertanda ketiga yang perlu kita baca. Jadi sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang mengulang sejarah semacam itu. Nah, kira-kira ada nggak? Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi pertanda pertama itu adalah pertanda sejarah. Sejarah, ya kan? Yang saya sebut ini ada siklus kecil, ada siklus menengah. Dan tapak itu tidak bisa dibantah karena sudah selalu. Sering terjadi. Tapi apakah akan terjadi lagi? Kita tidak tahu. Ya kan? Kita tidak bisa memastikannya, tetapi siklus ini atau siklus dalam sejarah itu adalah hal yang jamak terjadi atau berulang-ulang terjadi di dalam sejarah. Karena itu orang-orang menggunakannya dalam menafsirkan realitas. Waktu kita menggunakan preferensi sejarah ya. Nah, yang kedua, satu realitas yang berjalan lamban sekarang ini, sebab lambannya adalah karena orang gamang. Ya kan? Jadi orang gamang salah satu sebabnya karena ini ada pertentangan antara realitas yang dibaca orang. Iya kan? Nah, jadi kalau Anda melihat ini tidak ada persaingan yang diametral. Kemudian antara catatan atau koalisi pemerintahnya ini pecah beberapa kelompok. Betul. Tapi yang oposisi juga tidak menjadi oposisi yang tangguh. Seperti itu, tidak clear betul apakah di oposisi atau tidak. Positioningnya nggak jelas. Iya kan, yang seperti itu. Nah, misalnya bagaimana Anda membaca fenomena kasus-kasus hukum yang menimpa para pimpinan partai yang juga ada di kabinet misalnya sekarang, iya kan? Orang secara cepat biasanya membuat tafsir konspirasi. Jadi kayaknya kesannya kayak tawuran gitu ya. Iya. Jadi ada batu-batu, ada kayu-kayu. Orang kan berpikir sederhana, ini pasti ada konspirasi. Menjegal fulan, atau dilem. Belum tentu. Belum tentu ada seperti itu. Iya kan? Misalnya kita melihat salah satu sebab yang kemudian menafsirkan Pak Jokowi menang tahun 2014 itu adalah karena koalisi pemerintah itu pecah. Sekarang, apakah hal yang sama akan terulang ketika koalisi pemerintah pecah, lalu kemudian calon dari luar pemerintahan ini yang menang? Mungkin nggak tanda-tanda itu juga saat ini belum kelihatan ada sosok yang sifatnya antitesa.
dari yang lalu ke Karena itu, kalau dari PSB ke Pak Jokowi kan ada antitesanya, kelihatan kan? iya, karena dia diametral. Diametral. Iya kan? Tapi apa namanya? Kalau pertarungannya itu multi front seperti itu, Sekarang ini. iya kan? Anda tidak bisa apa namanya? Melihat peristiwa itu berjalan cepat, Iya. kecuali kalau tanda-tanda yang membuat terjadinya adanya Percepatan. trigger percepatan itu, dia bergeser dari slow flowing kepada Ke pas. fast flowing tadi itu sudah ada. Nah, ini yang pertanda ketiga. Tapi, Mbak Ming, pertanda ketiga ini adalah yang saya sebut dengan celah kejutan. Celah kejutan. Ya. Dari mana sumber kejutan yang akan terjadi? Dari mana tuh? Hah? Nah, saya pikir begini. Karena pertanyaan tentang Pilpres ini banyak. Saya ingin menjawabnya pada episode yang akan datang. Jadi dengan 3 tanda tadi sudah memberikan sejarah, kemudian juga apa namanya realitas yang ada. Ketiga pertanda itu celah kejutan. Celah kejutan ke depan. Nah, untuk itu saya kira saat ini paling tidak sudah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang lalu, bahkan yang di episode yang pertama sekalipun, itu paling tidak mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Nah, Pak Anies Mata dalam program Anies Mata Menjawab ini akan memberikan jawaban yang berikutnya dari pertanyaan yang lalu dirangkai sedemikian rupa. Kenapa? Memang suasana kita masih dalam atmosfer calon presiden dan pemilihan presiden. Sehingga dalam beberapa episode ke depan kita akan terus memberikan jawaban-jawaban tentang tadi tanda-tanda, bagaimana membaca tanda-tanda kita ke depan. Nah, bagaimana kejutan tadi kita akan jawab di episode yang akan datang dalam Anies Mata Menjawab. Terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.